Bab 1799. Jebakan ini pasti berhasil. Sebuah tuduhan telah dijatuhkan pada Nathan Clark. Sekarang indeks bahayanya sangat tinggi. Terlalu tinggi. Secara langsung mengancam keselamatan Neslandia. Jika Nathan Clark tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi bencana paling berbahaya di Neslandia. Serigala hitam memelototi beberapa orang. Kamu seharusnya tidak menghentikanku sejak awal. Dan membiarkan aku membunuhnya. Tapi apa kamu yakin bisa membunuhnya? Yang lain bertanya ragu. Jika itu terjadi sebelum kejadian ini, serigala hitam akan penuh percaya diri. Tapi hari ini dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Setengah dari peringkat langit Neslandia bukanlah lawannya. Terlebih lagi, begitu banyak Master Jagat 7 yang hadir telah mati. Bagaimana cara dia mengalahkannya? Nathan Clark sangat kuat. Terlalu kuat. Dimahkotai dengan gelar kepala iblis. Maka artinya sangat kuat. Kompetisi perekrutan yang direncanakan Pulau Leste bisa dibilang sempurna tanpa cacat. Mengumpulkan begitu banyak benda berharga. Juga menghancurkan dunia bela diri Neslandia. Dan menjadikan Nathan Clark menjadi kepala iblis terbesar. Masalah ini sangat penting dan dapat menyebabkan kekacauan besar. Perlu dikonfirmasi lagi. Setelah bala bantuan dari Dewan Angkasa dan klan Seiryu tiba, mereka berdiskusi. Mengerti. Semua orang mengumpulkan bukti lagi dan mengategorikan petunjuk. Jurus pembunuhnya 100% berasal dari Dewa Iblis Megam. Tidak mungkin salah. Nathan Clark baru saja datang tempat ini. Dan terjadi pertempuran besar. Itu sudah pasti. Setelah mengumpulkan bukti dan mengategorikan petunjuk, dipastikan bahwa itu benar. Nathan Clark lah yang membunuh semua master yang hadir dan menghancurkan dunia bela diri Neslandia. Oke. Kasus ini sudah bisa dilaporkan. Setelah kasus ini dilaporkan, semua orang tahu apa artinya. Nathan Clark akan menjadi musuh dari Neslandia. Menghadapi perang dari dunia bela diri Neslandia. Bahkan dunia bela diri di sekitarnya ingin berperang melawan dan memberi hukuman pada Nathan. Masalahnya terlalu besar. Sesuatu yang besar akan terjadi. Dalam perjalanan pulang, Nathan Clark juga menyadari hal ini. Sesuatu akan terjadi. Melalui semua yang dijelaskan Nana kepadanya, Nathan Clark sudah menebak bahwa dia dijebak. Ini adalah jebakan. Karena Nana, dia pasti akan masuk dalam jebakan. Dan pihak lawan merancang segalanya. Secara khusus mengincar kelemahan Nathan Clark. Situasinya sangat mendesak sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Menyebabkan dia terkena jebakan. Tapi bagi Nathan Clark, selama Nana diselamatkan, hal lain bukanlah masalah. Bahkan jika dia dijebak dan difitnah, dia akan menanggungnya. Paduka, apa perlu kita kembali sekarang? Bawahan mau tidak mau bertanya. Sudah terlambat untuk kembali. Orang-orang dari Dewan Angkasa sudah tiba. Nathan Clark menarik napas dalam-dalam. Jika tidak salah, semua orang di pulau itu telah mati. Tiba-tiba, teringat sesuatu. Nathan Clark segera menghubungi Raja Seon Barat. Seon Barat, cepat periksa situasi orang-orang di Villa Cludri. Dia menyadari masalah yang sangat serius. Beberapa menit kemudian, Raja Seon Barat mengabarkan, Paduka, puluhan ribu petarung di Villa Cludri mati. Tidak ada yang selamat. Hanya saja Dewan Angkasa sengaja menyembunyikan masalah ini. Paduka, sepertinya mereka melimpahkan semua kejahatan di Villa Cludri padamu. Nathan Clark tidak sanggup mendengar ucapan Raja Seon Barat selanjutnya. Ternyata jebakan ini sudah dirancang. Poin utamanya dia tidak mengetahuinya sama sekali. Dia akhirnya mengerti mengapa Dewan Angkasa mengincarnya tanpa alasan dan memperlakukannya dengan sangat buruk. Tidak peduli seberapa buruk dirinya. Dia juga adalah Adipati Agung. Pantas saja Dewan Angkasa berusaha keras untuk membawa Nana pergi. Semua orang pasti akan takut dengan situasi ini. Putri seorang kepala iblis. Dengan tingkat bakat tertinggi. Apa bisa dibiarkan tetap berada di sisi kepala iblis? Tidak bisa dielak. Bahkan jika memiliki 100 mulut pun tidak bisa mengelak dari masalah ini. Jika mereka hanyalah prajurit Fradron, pasti akan mempercayai semua yang dia katakan. Tapi sekarang Dewan Angkasa dan klan Seiryu yang menangani semuanya. Menghadapi bukti konkret yang sangat banyak, mereka tidak akan percaya dirinya sedikit pun. Nathan Clark mulai sakit kepala.
Bab 1800. Gerakan Dewan Angkasa. Paduka. Lawan jelas telah menyiapkan jebakan ini. Mereka ingin membuatmu menjadi kepala iblis. Setiap kali setelah kamu pergi, orang-orang Dewan Angkasa akan segera tiba. Dan waktunya selalu tepat. Ini jelas ingin membuat Dewan Angkasa dan klan Seiryu mengincarmu. Bahkan ingin menyebabkan perang antara dirimu dan dunia bela diri Neslandia. Ini akan sangat melemahkan kekuatan dunia bela diri Neslandia. Beberapa bawahannya mulai menganalisis situasi saat ini. Nathan Clark mengangguk berulang kali. Perkataan mereka tidak ada yang salah. Tidak benar, ada kejanggalan. Tiba-tiba Nathan Clark teringat suatu masalah. Bukan tugas yang mudah untuk membunuh puluhan ribu orang dan menyingkirkan semua Master Jagat 7 di pulau itu. Meskipun mereka semua telah terluka dalam waktu yang sangat singkat sebelum Dewan Angkasa tiba. Bukanlah tugas yang mudah untuk membunuh begitu banyak master kemudian menghilang. Juga tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Ini menunjukkan bahwa pembantainya bukan master dalam jumlah besar. Namun hanya beberapa orang atau bahkan hanya satu orang. Selain itu, Dewan Angkasa adalah institusi bela diri kuno terkuat di Neslandia. Orang-orang di dalamnya bukan orang biasa. Mereka juga bukan orang bodoh. Apa mungkin tidak bisa melihat keanehannya? Orang-orang itu tewas karena cedera kedua. Apa mereka tidak melihatnya? Jika benar-benar tidak dapat melihatnya, maka hanya bisa menjelaskan satu hal. Orang yang melakukannya menggunakan teknik yang sama dengan Nathan Clark. Diokulasikan dengan sempurna, tanpa meninggalkan petunjuk. Teknik yang persis sama dengan dirinya. Memikirkan hal ini, Nathan Clark berkeringat dingin. Cara terbaik untuk melimpahkan dua pembantaian ini kepadanya adalah dengan menggunakan jurus yang sama. Tapi jurus yang dia gunakan diwariskan oleh gurunya langsung. Tidak mungkin guru murah hati itu yang melakukannya. Lalu siapa orang itu? Siapa yang bisa menggunakan jurus ini? Dan terlihat kekuatan orang ini pasti tidak rendah. Dengan begitu dirinya tidak bisa lagi mengelak. Paduka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda akan segera menjadi musuh publik dunia bela diri Neslandia. Banyak orang akan menyerang Anda di masa depan. Beberapa bawahan bertanya. Salah satu dari mereka berkata, menurutku, lebih baik Paduka bersembunyi terlebih dahulu. Menghindari Dewan Angkasa dan lainnya. Dengan begitu bisa meminimalkan dampak yang terjadi. Ya, jika bertemu dengan mereka dan terjadi konflik, akan semakin susah dijelaskan. Nathan Clark memijit pelipisnya. Dan berkata dengan dingin. Biarkan aku cari cara. Lebih baik jika bisa mencari tahu dalangnya. Di sisi lain, kelompok pasukan Pulau Leste telah ditarik. Terima kasih. Semua orang membungkuk kepada orang yang bertindak. Kali ini, aku telah melakukan kesalahan. Beruntung, orang itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Ternyata setelah gerombolan Pulau Leste pergi, Ono Ichiro tetap berada di sekitar sana. Dia melihat seseorang yang belum mati. Lain kali lebih hati-hati. Beruntung, Tuhan memihak kita. Akhirnya dia tetap tidak mengatakannya. Ya, tuanku telah bekerja keras. Tapi rencana kita baru saja dimulai. Kita harus terus menambahkan minyak pada api. Membuat nama Nathan Clark menjadi kepala iblis. Agar dia harus bertarung melawan dunia bela diri Neslandia. Bertarung melawan klan Seiryu dari Dewan Angkasa. Rencana pasukan Pulau Leste baru saja dimulai. Naga Langit dan yang lain telah melaporkan seluruh kejadian ke Dewan Angkasa dan klan Seiryu. Para petinggi Dewan Angkasa dan klan Seiryu segera mengadakan pertemuan untuk berdiskusi. Kita tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Pertama, minta prajurit Fradron untuk mencabut posisinya sebagai Adipati Agung. Kedua, mulai sekarang, kerahkan seluruh tenaga untuk memburu Nathan Clark. Apapun yang terjadi, tangkap dia lebih dulu. Ketiga, Putri Nathan Clark harus dibawa ke Dewan Angkasa. Terutama perhatikan dia jangan sampai keluar dari Neslandia. Begitu dia pergi, akan sangat sulit bagi kita untuk menangkapnya. Ini adalah keputusan dari Dewan Angkasa. Ketiga perintah ini disebar, Neslandia akan menjadi gempar. Bersambung.